Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari keterampilan klinis di laboratorium tentang pengambilan, pemeriksaan dari sampel dahak dengan menggunakan pewarnaan Ziehl-Neelsen untuk mendeteksi basil tahan asam. Pemeriksaan ini dibutuhkan untuk menegakkan diagnosa terhadap penyakit tuberkulosis. Tuberkulosis ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang pernapasan. Bakteri ini memiliki ciri khas pada dinding bagian luarnya, yaitu banyaknya asam mikolat. Nah, asam mikolat ini menyebabkan bakteri ini susah untuk diwarnai dengan menggunakan pewarnaan gram seperti biasa. Oleh karena itu, dibutuhkan teknik khusus dan alkohol dicampur dengan asam sebagai pelunturnya agar dapat dideteksi lebih baik lagi. Metode tersebut dinamakan dengan metode Ziehl-Neelsen. Mari kita lakukan pemeriksaan. Pemeriksaan Ziehl-Neelsen ini dibutuhkan untuk menegakkan diagnosis tuberkulosis. Untuk menegakkan diagnosis tuberkulosis diperlukan 3 kali pengambilan sampel dahak yang disingkat sebagai S, P, dan S. Sewaktu, pagi, dan sewaktu. Sewaktu yang pertama yaitu pada saat pasien datang ke rumah sakit untuk diminta diperiksa di laboratorium. Kemudian P-nya adalah pada pagi hari besoknya, pada saat dia bangun, dia ambil dahak. Kemudian S yang satunya lagi adalah pada saat pasien mengantarkan sampel dahaknya ke rumah sakit. Kemudian diambil lagi sampelnya pada saat itu. Jadi ada 3 kali pemeriksaan. Diharapkan dengan 3 kali pemeriksaan ini, hasilnya dapat mewakili seluruh keadaan dari si pasien tersebut. Nah, tuberkulosis ini sangat menular dan mematikan. Tapi sayangnya tuberkulosis endemik di Indonesia. Jadi, kasusnya masih sangat banyak sekali dan sangat infeksius. Karena pengambilan sampel yang infeksius ini, oleh karena itu, kita harus melakukannya dengan cara atau prosedur yang sesuai. Yang pertama, pengambilan sampel dahak sebaiknya dilakukan di ruang yang memiliki ventilasi yang baik. Ini untuk mencegah terbentuknya aerosol yang dapat menular lewat udara. Dibutuhkan juga ruangan dengan UV yang baik. Jadi alangkah baiknya jika dilakukan di daerah yang memiliki jendela banyak dan ventilasi yang banyak. Tidak boleh dilakukan di dalam laboratorium dan tidak boleh dilakukan di ruangan tertutup dengan ventilasi yang buruk. Itu masalah pengambilannya. Lalu bagaimana cara menentukan apakah dahak ini bagus atau tidak? Dahak yang kita inginkan itu adalah dahak yang mukopurulen, yang keruh, mungkin agak kehijauan, kuning kehijauan dan mungkin bercampur darah. Kalau dahaknya mukopurulen, maka kita akan lebih mudah menganalisisnya. Kemudian sampel dahak tersebut dimasukkan ke dalam tutup tabung yang bertutup ulir. Seperti ini. Ada tutup ulirnya dengan diameter sekitaran 4-6 cm dan bagian bawahnya cukup lebar. Jadi pasien bisa membatukannya dengan mudah ke dalam tabung dahak tersebut. Dahak yang kita peroleh ini akan diproses diwarnai dengan menggunakan pewarnaan Ziehl-Neelsen. Pewarnaan Ziehl-Neelsen ini disebut juga pewarnaan basil tahan asam. Kenapa tahan asam? Karena Mycobacterium tuberculosis ini dan genus Mycobacterium yang lain punya kemampuan untuk mempertahankan dinding selnya sehingga tidak luntur pada saat diwarnai dengan alkohol yang dicampur dengan asam. Sementara bakteri yang lain atau sel-sel yang lain yang ikut dalam dahak tersapu warnanya dan terwarnai dengan warna yang baru. Nah, proses pewarnaan ini menggunakan 2 jenis pewarna. Yang pertama adalah karbofluksin yang berwarna merah dan pewarna tandingannya adalah metilen blue yang berwarna biru. Bakteri lain atau sel-sel imun yang tercampur ke dalam dahak akan terwarnai oleh pewarna pertama atau si karbofluksin yang berwarna merah. Kemudian luntur warnanya pada saat dicuci dengan menggunakan alkohol asam. Nah, pada saat diwarnai dengan metilen blue, maka sel-sel darah atau sel-sel imun
atau bakteri yang lain akan mempertahankan warna yang kedua atau methylene blue-nya. Sehingga pada saat kita melihat di mikroskop, bakteri yang lain atau sel darah atau sel imun yang masuk ke dalam dahak akan tampak biru, sementara sel-sel Mycobacterium akan tetap berwarna merah. Karena warna merah dari karbofuksinnya tidak tercuci dengan menggunakan asam alkohol. Begitulah prinsip dari pewarnaan Ziehl-Neelsen. Nah, karena pemeriksaan ini sangat infeksius, maka kita memerlukan peralatan dan teknik-teknik K3 yang benar. Jadi, APD harus benar, pengelolaan limbah harus benar. Mari kita mulai pemeriksaan. Langkah pertama dalam pengerjaan pewarnaan ini adalah dengan menggunakan APD yang tepat. APD yang dibutuhkan untuk pewarnaan ini antara lain jas lab, masker, dan glove atau handscoon. Handscoon-nya boleh dengan bahan nitril atau bahan latex. Masker, kita dapat menggunakan masker bedah 1 atau 2 lapis. Tidak boleh menggunakan masker biasa karena bakteri ini sangat-sangat infeksius dengan dosis infeksi yang kecil. Jadi, diharap berhati-hati. APD yang digunakan harus menutupi seluruh permukaan tubuh yang mungkin terkena paparan. Jadi, jas lab yang digunakan harus berlengan panjang. Jika tidak memiliki karet di bagian pergelangan tangan, maka glove atau handscoon-nya harus menutupi bagian ini, bagian pergelangan tangannya, sehingga tidak ada kulit yang terpapar. Ingat, kita berhadapan dengan bahan yang sangat infeksius. Kemudian, langkah berikutnya adalah membersihkan area kerja. Membersihkan area kerja ini dilakukan dengan menggunakan desinfektan seperti alkohol 70%. Singkirkan terlebih dahulu barang yang ada di meja. Biarkan beberapa saat, kemudian dilap dengan menggunakan tisu. Pembersihan dengan menggunakan alkohol 70% dilakukan setiap sebelum dan setelah melakukan pekerjaan. Kemudian kita melakukan persiapan alat dan bahan. Alat yang kita butuhkan untuk kegiatan ini yaitu wadah pencucian, atau bisa dilakukan juga di wastafel. Kemudian, jika menggunakan wadah pencucian, kita memerlukan penyangga untuk menyangga proses pencucian. Kemudian, kita membutuhkan pembakar bunsen atau gagang yang dapat kita gunakan untuk membakar slide. Seperti ini nanti. Kita membutuhkan lidi atau tusuk gigi yang sudah dimodifikasi bagian ujungnya sehingga di ujungnya itu tampak pipih seperti sapu kecil. Ini akan berguna pada saat kita mau membuat apusan. Jangan lupa terlebih dahulu disterilisasi. Kemudian kita butuh botol semprot Aquades. Jangan lupa koreknya dan slide mikroskop yang bersih. Lalu jangan lupa alkohol untuk membersihkan dan wadah untuk menyimpan limbah. Diperlukan wadah yang tahan bocor dan tahan hipoklorit atau tahan bleach atau tahan baiklin atau tahan desinfektan yang lain. Untuk pertemuan ini saya menggunakan tabung sentrifuge bekas yang tidak mudah bocor. Itu alat-alatnya, kemudian bahannya. Bahan yang kita gunakan di sini yaitu adalah pewarna karbofuksin yang pertama. Kemudian pencucinya adalah asam campuran alkohol, 3% asam dalam alkohol. Kemudian pewarna tandingannya yaitu methylene blue. Dan terakhir adalah sampel dahak
yang diambil dari pasien. Segera kita mulai pewarnaan ini. Tahap pertama adalah dengan menyiapkan slide-nya. Usahakan slide-nya itu selalu bersih pada saat kita akan menggunakannya. Jadi pertama didisinfeksi terlebih dahulu. Cara disinfeksinya bisa dengan menggunakan alkohol 70%, atau dengan melewatkannya di atas api beberapa kali. Kemudian letakkan di atas rak penyangga. Setelah siap slide-nya, maka kita akan melakukan pembuatan area kerja. Luas area yang biasa digunakan yaitu lebarnya 2 cm dan panjangnya 3 cm. Nah, kita dapat menggunakan cetakan seperti ini. Buat lingkaran sesuai dengan cetakan atau sekitar 2 x 3 cm dengan menggunakan pulpen yang waterproof atau dengan menggunakan pensil yang tebal. Kemudian bagian yang tadi dibuat cetakan kita taruh di bagian yang bawah agar nanti tidak luntur pada saat kita membuat apusan. Nah, selanjutnya adalah tahap pembuatan apusan. Apusan ini kita menggunakan lidi yang sudah dibuat pipih ujungnya. Jadi tampak seperti sapu. Prinsip pekerjaan ini yaitu selalu bekerja secara aseptis. Jika di ruangan itu tidak terdapat Biological Safety Cabinet atau BSC, tempat kita sering handle barang-barang infeksius, maka selalu bekerjalah dengan api jika tidak ada BSC. Ya. Dahak yang kita inginkan untuk proses ini adalah dahak yang mukopurulen. Jadi, dahaknya itu tampak keruh, bahkan mungkin kuning kehijauan, atau mungkin tercampur dengan darah. Nah, jika sudah terlihat bentuk dahaknya, kita ambil dengan menggunakan lidi yang sudah steril, kira-kira sebesar biji kacang hijau. Jadi sudah tidak perlu terlalu banyak. Yang kita ambil adalah bagian yang mukopurulen atau yang berwarna kuning kehijauan. Kalau ada yang bagiannya ada darahnya, maka itu juga bisa diambil. Tutup kembali sampel. Kemudian kita ulir pelan-pelan di atas cetakan. Kita buat serata mungkin. Jadi kita gerakan memutar perlahan-lahan sampai rata, jangan sampai ada bagian yang terlalu tebal dan ada bagian yang terlalu tipis. Setelah merata, letakkan di atas penyangga sambil kita menunggu dia kering. Nah, lidi yang sudah dipakai harus direndam bleach atau hipoklorit 5-10%. Jadi, masukkan lidi ke wadah yang sudah disiapkan terlebih dahulu, yang sudah diisi dengan hipoklorit 5-10%. Kemudian tunggu sampai apusannya mengering, baru setelah itu kita fiksasi dengan api. Setelah kering, sampel ini sudah tidak boleh diaduk-aduk lagi, sudah tidak boleh diputar-putar dengan menggunakan lidi, karena dikhawatirkan terbentuk aerosol
yang justru malah membuat bakteri tersebut jadi terbang ke udara. Kemudian setelah dia kering, kita panaskan di api, yaitu atau difiksasi. Lewatkan di atas api beberapa kali hingga tampak kering. Jangan terlalu lama karena takutnya apinya malah membuat gosong. Untuk menentukan apakah sampel ini atau apusan yang sudah kita buat baik atau tidak, kita membutuhkan koran atau teks tulisan. Kalau apusannya terlalu tebal, maka tulisan di koran itu tidak akan terbaca. Kalau terlalu tipis, maka tulisan di koran akan sangat mudah terbaca. Nah, apusan yang baik itu adalah apusan yang dapat memburamkan sedikit tulisan pada koran, tapi masih bisa kita baca. Setelah kita buat apusannya, kemudian kita warnai dengan pewarna pertama. Pewarna pertama adalah karbofuksin. Dan ini akan berwarna merah. Genangkan apusan dengan pewarna karbofuksin hingga menutupi seluruh permukaan. Kemudian kita panaskan dengan api. Boleh dengan menggunakan bunsen atau dengan menggunakan gagang seperti ini. Panaskan slide yang sedang diberi karbofuksin sampai tampak beruap. Tapi hati-hati jangan sampai mendidih. Kalau mendidih, apusan bisa rusak. Kalau sudah tampak beruap, bisa dimatikan. Kemudian kita tunggu karbofuksin menggenangi preparat ini selama 5 menit. Setelah 5 menit, kita cuci dengan menggunakan Aquades. Ingat, proses pencucian dilakukan dari pinggir. Tahap berikutnya adalah tahap pencucian. Pencuciannya dilakukan dengan menggunakan asam alkohol 3%. Diamkan preparat digenangi dengan menggunakan asam alkohol selama 1-2 menit. Perlu diingat juga bahwa alkohol bersifat flammable atau mudah terbakar. Jadi, ketika bekerja dengan alkohol, matikan terlebih dahulu bunsen agar tidak terbakar. Setelah 1-2 menit, cuci alkohol tersebut dengan menggunakan Aquades. Kemudian tahap terakhir adalah menggunakan methylene blue. Methylene blue berfungsi sebagai pewarna tandingan untuk mewarnai yang lain seperti bakteri maupun sel-sel imun atau sel-sel darah. Genangi methylene blue selama 1-2 menit. Setelah itu kita keringkan dengan berdirikan di pinggir dengan dialasi tisu. Setelah itu kita menunggu untuk diamati di mikroskop. Setelah itu kita lakukan analisis dengan menggunakan mikroskop.
Tapi jangan lupa bersihkan dulu seluruh peralatan yang digunakan dan disinfeksi permukaan meja dengan menggunakan alkohol 70%. Setelah preparat dikeringkan dan siap diamati, amatilah preparat dengan menggunakan perbesaran 1000 kali, yaitu dengan lensa objektif yang digunakan adalah lensa objektif 100 kali. Setelah memperoleh fokus yang tepat, akan tampak tampilan gambar seperti pada gambar berikut ini. Target yang kita cari adalah bakteri tahan asam, Mycobacterium tuberculosis, yang berwarna merah dan berbentuk batang. Warna merah muncul karena bakteri tersebut dapat mempertahankan warna merah dari karbonfluksin. Sementara bakteri yang lainnya, sel-sel imun yang terbawa, serta sisa dahak akan berwarna biru karena mempertahankan pewarna tandingannya yaitu methylene blue. Hasil yang tampak pada gambar ini menunjukkan banyak sekali BTA, yaitu dengan warna merah berbentuk batang yang beberapa di antaranya kita lingkari di sini dengan warna kuning. BTA yang kita cari mungkin saja tersebar secara acak di preparat yang kita buat. Oleh karena itu, pengamatan tidak boleh dilakukan hanya pada satu lapang pandang saja, tapi dilakukan dalam 100 lapang pandang. Jumlah banyaknya bakteri yang kita dapat di preparat ini juga akan berkorelasi dengan tingkat keparahan pasien. Oleh karena itu, selain diamati, preparat hasil pewarnaan ini juga dihitung jumlah BTA-nya. Untuk menghitung jumlah total BTA, hitung satu persatu BTA yang ada dalam satu lapang pandang, kemudian geser ke kanan, kemudian hitung kembali jumlah BTA, dan dilakukan sampai dengan 100 lapang pandang, kemudian catat hasilnya. Sebagai contoh, kita bisa menemukan bakteri tahan asam pada lapang pandang ini. Jika diamati langsung dengan menggunakan mata di mikroskop, kita bisa melihat dengan lebih jelas bahwa di pojok kanan atas terdapat sekelompok BTA dan di pojok kiri bawah juga terdapat sekelompok BTA. Jika diamati lebih jelas, maka dari lapang pandang ini, di bagian pojok kanan atas terdapat 4 BTA, sementara dari pojok kiri bawah terdapat 3 BTA. Maka, dalam satu lapang pandang ini, kita menemukan 7 BTA. Kemudian, geser lapang pandang ke kanan, hitung kembali, dan catat setiap lapang pandang yang kita amati, apakah terdapat BTA atau tidak dan berapa jumlahnya. Setelah mengamati dari 100 lapang pandang, kita harus menuliskan kesimpulan dari jumlah BTA yang kita amati. Berdasarkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan IULTD, hasil penghitungan BTA dalam suatu sampel dilaporkan dengan 5 kategori. Negatif, scanty, positif 1, positif 2, hingga positif 3. Negatif jika pada pengamatan yang kita lakukan tidak ditemukan satupun BTA dalam 100 lapang pandang. Laporkan sebagai scanty dan tuliskan jumlah BTA yang ditemukan apabila terdapat 1-9 BTA dalam 100 lapang pandang. Laporkan sebagai plus 1 atau positif 1 jika ditemukan 10 sampai dengan 99 bakteri tahan asam dalam 100 lapang pandang. Laporkan sebagai positif 2 jika ditemukan 1 sampai 9 BTA dalam 1 lapang pandang, minimal dalam 50 lapang pandang. Dan laporkan sebagai positif 3 jika ditemukan lebih dari 10 BTA dalam setiap lapang pandang, minimal dalam 20 lapang pandang. Jadi, jika ditemukan total 89 BTA dalam 100 lapang pandang, maka laporkan dengan hasil positif 1. Demikianlah cara pengambilan sampel dan pemeriksaan dahak menggunakan pewarnaan Ziehl-Neelsen. Saya harap semoga kalian dapat melakukannya dengan baik dan benar dan aman. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Rizky Nafisa. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.